Salam adik-adik. Ya, kita bertemu kembali di dalam sekolah minggu online di tanggal 16 Mei hari ini. Adik-adik pasti bertanya-tanya, kenapa ya kita sekolah minggu online lagi? Adik-adik pasti juga sudah rindu dengan sekolah minggu online. Adik-adik, kita mengikuti sekolah minggu online karena kita mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada kita untuk menjaga jarak dan tidak melakukan kerumunan. Untuk itu adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu kita hari ini. Tetapi sebelumnya kakak mau memperkenalkan dulu teman-teman kakak yang akan membantu kakak membawakan puji-pujian lagu-lagu kepada adik-adik. Yang pertama kakak punya Kak Kevin. Selain ada Kak Kevin, kakak juga ada Kak Clara. Nah adik-adik, mari kita mulai sekolah minggu online kita hari ini. Yuk, kita akan nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung nyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, kita sudah menyanyikan satu lagu tadi. Saatnya kita akan masuk di dalam ibadah kita. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu akan memulai ibadah kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan menuntun, menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengampuni semua dosa kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu Mataku Ada Dua. Adik-adik siap ya? Satu itu mulutku, oh oh, satu juga hidungku, dan ada satu kepalaku, angguk-angguk siap memuji Tuhan. Yeay.
siap memuji Tuhan. Yeay! Adik-adik masih semangat? Pastinya adik-adik semua masih semangat. Kita akan menyanyikan satu lagu lagi adik-adik. Lagunya berjudul Kasih Yesus Manis dan Indah. Mari kita nyanyikan. Amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan tergelilingi. Oh oh oh, oh oh oh, sungguh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari oh indahnya, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Adik-adik, masih kita memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu lagi berjudul Bagaimana Cara Musa. Adik-adik siap? Kalau adik-adik siap, mari kita nyanyikan satu lagu lagi, Bagaimana Cara Musa.
Adik-adik, kita akan nyanyikan satu lagu lagi untuk mempersiapkan adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Lagunya kita akan nyanyikan lagu Rumah Tuhan, Rumah Doaku. Jagain ku jagatku, rumah Tuhan, rumah doaku. Ku jaga indahnya seperti ku jaga jiwaku. Takkan ku biarkan kotor tak terawat. Takkan ku biarkan ada yang merusak rumah Tuhan, rumah doaku. Ku jaga bersihnya seperti ku jaga hatiku. Rumah Tuhan, rumah doaku. Ku jaga indahnya seperti ku jaga jiwaku. Tuhan, rumah doaku, jaga seperti ku jaga hatiku. Rumah Tuhan, rumah doaku. Ku jaga indahnya seperti ku jaga jiwaku. Tak ku biarkan kotor tak terawat. Takkan ku biarkan ada yang sekat. Rumah Tuhan, rumah doaku. Ku jaga bersihnya seperti ku jaga hatiku. Rumah Tuhan, rumah doaku. Ku jaga indahnya seperti ku jaga jiwaku. Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini akan dibawakan oleh Kakak Jo. Untuk itu kepada Kakak Jo diberikan kesempatan. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi adik-adik sudah menyanyi lagu sekolah minggu begitu banyak. Sudah menyembah Tuhan dalam puji-pujian, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus dari Tuhan, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan berjalan dengan sesuai rencana Tuhan. Sebelum kita berdoa, saya pastikan adik-adik sudah mengambil sikap doa yang baik. Anak Tuhan pasti tahu sikap doa yang baik. Lipat tangan dan tutup mata. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Begitu besar cinta-Mu dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur di ibadah online sekolah minggu pada hari ini kami diizinkan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari kami Tuhan, berkati kami satu persatu Tuhan, baik kami sebagai anak sekolah minggu yang mendengarkan maupun kami sebagai kakak sekolah minggu yang membagikan cerita firman-Mu. Berkati kami satu persatu Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Kuasai kami dengan hikmat-Mu Tuhan, sehingga apapun yang kami baca dan renungkan sebentar Tuhan, dapat berjalan menurut kasih dan kemurahan-Mu. Ini doa, ini harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11. Saya pastikan adik-adik sudah pegang Alkitab, dan mari kita membukanya secara bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11.
sudah mendapatkannya? Saya ulangi sekali lagi. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Adik-adik yang sudah bisa membaca, saya sarankan untuk bisa bacanya di rumah. Dan kita akan menonton video tentang firman Tuhan. Saya persilakan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bagaimana adik-adik, sudah nonton videonya? Oke, tadi di video itu kita melihat bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Coba kita buka di Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-28. Kita akan menemukan alasan kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga dan tujuannya apa Tuhan Yesus harus naik ke surga. Mari kita sama-sama melihat di situ adik-adik. Yohanes 16 ayat yang ke-28. Saya ulangi. Yohanes 16 ayat yang ke-28. Kakak akan bacakan untuk adik-adik sekalian dan adik-adik membacanya di dalam hati. Baik. Yohanes 16 ayat yang ke-28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ternyata Tuhan Yesus itu datang dari Bapa. Dan dia pula ketika menyelesaikan seluruh tugas yang Allah percayakan dalam kehidupan Tuhan Yesus, dia harus kembali kepada Bapa. Tujuannya apa adik-adik? Kenapa Tuhan Yesus harus kembali kepada Bapa? Harus kembali ke surga. Adik-adik bisa menemukannya, apa tujuan Tuhan kembali kepada Bapa di surga? Di Yohanes 14 ayat yang ke-2. Yohanes 14 ayat yang kedua, adik-adik bisa buka di Yohanes 14 ayat yang kedua. Kita akan menemukan kenapa sih Tuhan harus kembali ke surga. Kenapa Tuhan tidak hanya tinggal di dalam dunia saja, supaya bersama-sama dengan kita setiap hari. Tetapi ketika Allah menyelesaikan segala pekerjaannya di muka bumi, dia kembali ke surga. Nah, coba kita lihat di situ Yohanes 14 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, ternyata adik-adik luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan begitu baik. Tuhan turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan ketika Tuhan terangkat ke surga, Tuhan punya tujuan yang sangat baik untuk kita, yang sangat mulia, yaitu menyediakan tempat bagi kita. Bagi siapa adik-adik? Bagi adik-adik, bagi saya, dan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik kan termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan telah menyediakan tempat bagimu di surga. Apakah hari ini kenapa kita tidak harus pergi surga? Ingat, kita masih ada tugas di dunia. Kita harus menyelesaikan tugas kita di dunia, dan pada akhirnya kita kembali ke rumah Bapa, menempati tempat yang Tuhan Yesus telah sediakan bagi kita. Caranya bagaimana supaya kita bisa ada di rumah Tuhan? Supaya kita bisa menempati tempat yang Tuhan sediakan. Adik-adik harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana caranya Kak supaya kita bisa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah cukup saat dibaptis? Tidak. Ketika kita dibaptis, kita dimeteraikan. Ketika meterai itu ada, kita harus menjaga meterai itu agar tetap hidup di dalam pribadi kita. Yaitu meterai keselamatan yang Tuhan telah berikan, yang dengan sempurna di atas kayu salib. Oke, ketika Tuhan telah menang dari atas maut dan naik ke surga, kita harus bersuka cita, jangan bersedih. Karena Tuhan tidak meninggalkan kita selama-lamanya, tetapi Allah senantiasa ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Percayalah, ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan punya tujuan yang mulia, yaitu menyediakan tempat bagi saya dan adik-adik, dan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu adik-adik, pesan firman Tuhan pada hari ini, tetaplah jaga keselamatan yang Tuhan percayakan kepadamu, untuk kamu nikmati ketika kamu kembali kepada Bapa.
Demikian firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan pujian seperti wanita. Setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Adik-adik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga saat ini. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan, kiranya Tuhan, firman yang boleh kami dengar hari ini Tuhan, boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dan kiranya Tuhan mendoakan ibadah kami, agar ibadah ini Tuhan boleh memberkati setiap kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami anak-anak sekolah minggu di dalam setiap keadaan kami. Saat kami sakit, kiranya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Di saat kami kesulitan, Tuhan menolong kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu juga di dalam masa sekolah kami menaruh itu semua di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami giat belajar yang tinggi,
dan keinginan yang kuat untuk berusaha memberikan yang terbaik bagi orang tua, bagi diri sendiri, bagi sekolah, maupun bagi orang-orang yang kami cintai Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengampuni setiap salah dan dosa kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, terima kasih karena sudah setia mengikuti ibadah sekolah minggu online hari ini, Minggu 16 Mei. Terima kasih, salam adik-adik. Salam adik-adik, apa kabar semua? Hari ini Kak Brian akan memberikan pengumuman. Pertama, terima kasih buat adik-adik semua yang sudah berpartisipasi dalam lomba Paskah kali lalu. Terima kasih juga buat orang tua yang sudah mendukung anak-anak untuk mengikuti lomba Paskah kali yang lalu. Untuk semua yang sudah mengikuti lomba Paskah, kakak-kakak dari sekolah minggu akan memberikan hadiah untuk semua adik-adik yang mengikuti lomba. Tepuk tangan dulu semua. Ya, jadi adik-adik yang sudah mengikuti lomba menghias telur, menghafal 7 perkataan Tuhan Yesus, dan membaca Alkitab indah, adik-adik nanti silakan tunggu di rumah dan kakak-kakak sekolah minggu akan mengantarkan hadiah ke rumah adik-adik sekalian. Oke, sampai jumpa di kesempatan yang berikut. Dah, salam.